Oke teman-teman, kembali bersama saya Pater Yuan di program Buka Box dan ini kali kedua Pater Sisko singgah di program Buka Box. Ya. Saya sangka di episode sebelumnya itu kita membuka box disertasinya Pater Sisko. Benar sekali ya. Pater adalah seorang doktor filsafat dan kali ini Pater untuk kesempatan kedua singgah di program yang sama, Buka Box. Box apa yang Pater mau buka? Ya, pada kesempatan ini saya ingin mempromosikan satu program studi baru di IFTK Ledelero. Nama program studi itu adalah Program Studi Magister Filsafat. Dua bulan yang lalu, kami baru saja mendapat izinan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membuka program studi baru, yaitu program studi Magister Filsafat. Dan rencananya kami akan mulai Agustus tahun ini, di semester yang akan datang. Ya. Oke. Jadi persinggahan di kali ini di program Buka Box tentang box Magister Filsafat. Benar sekali, Pak. Di Institut Filsafat Katolik Ledelero. Ya, benar. Dan tahun ajaran yang perdana dibuka pada Agustus 2025. 2025. Oke. Kenapa IFTK Ledelero pada akhirnya berpikir bahwa Magister Filsafat ini penting? Ada beberapa alasan mengapa kami berpikir bahwa program studi ini penting. Namun saya batasi saja pada 3 atau 4 alasan. Alasan yang pertama itu alasan pragmatis. Ya, alasan pragmatis dalam kurikulum pemerintahan di lembaga pendidikan tinggi, kuliah-kuliah filsafat seperti logika, seperti etika, atau filsafat ilmu pengetahuan dijadikan sebagai kuliah dasar umum yang wajib diajarkan. Prodi ini dapat menjawab kebutuhan akan dosen untuk mata kuliah tersebut. Itu alasan pragmatis yang pertama. Oke. Ya, alasan yang kedua bertolak dari konteks NTT, bertolak dari situasi yang kita alami sekarang di provinsi kita. Jadi provinsi NTT diliputi oleh banyak masalah. Seperti kemiskinan, kelaparan, persoalan konflik horizontal, korupsi, dan juga minimnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dibutuhkan aksi terpadu yang didasarkan pada pemikiran dan perencanaan yang komprehensif dan peka konteks. Nah, sayangnya NTT mengalami kekurangan SDM yang kreatif, yang dapat melakukan telaah kritis, analitis atas kompleksitas persoalan dan menggagas solusi komprehensif tersebut. Ya. Jadi bertolak dari situasi yang kita alami saat ini, ada begitu banyak masalah, termasuk juga masalah ekologi. Dan program studi ini coba membantu untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Tidak berarti bahwa dengan begitu belajar filsafat atau begitu saya menyandang magister filsafat, maka masalah-masalah ini akan diselesaikan. Tapi dengan rendah hati atau dengan hati-hati saya ingin mengatakan filsafat bisa membantu kita untuk berpikir kritis, analitis, komprehensif, dan solutif. Dan ilmu filsafat juga bisa memberikan landasan epistemologis dan landasan etis yang kita perlukan dalam memecahkan persoalan. Ya, itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga dan keempat ini juga ada hubungan dengan yang kedua. Dan yang ketiga ini saya boleh mengatakan penanggulangan kemiskinan atau
seperti yang Pater Bastian katakan dalam sebuah seminar, tersedianya makanan bergizi misalnya di atas meja secara merata mensyaratkan sebuah masyarakat di mana anggota-anggotanya menjalankan kehidupan privat dan publik mereka secara beretika, dan institusi-institusinya memiliki tradisi praktik-praktik etis yang kuat dalam penyelenggaraan urusan publik. Nah, dalam ilmu filsafat itu ada etika ya, yang mengajar secara sistematis tentang apa, mengapa dan bagaimana hidup secara beretika itu ya. Dan tanpa etika ini bisa saja ada problem-problem yang muncul seperti korupsi. Ya, kita banyak memiliki politisi-politisi yang berkompeten, tetapi ada juga politisi-politisi yang tidak beretika. Jadi ini merupakan salah satu kontribusi dari filsafat. Ya. Dan yang keempat, itu juga ada hubungan dengan situasi kita di Flores atau situasi global. Ya, yaitu permasalahan ekologis yang sedang kita alami saat ini. Kita mengalami perubahan iklim, ya, dan perubahan iklim ini juga mempengaruhi hasil panen misalnya, ya. Dan di situ ada satu problem berantai. Jadi kalau hasil panennya tidak mencukupi, gagal, terjadilah masalah kelaparan, kemiskinan, dan perubahan iklim ini bukan saja merupakan sebuah fenomena alam. Apa yang tampak sebagai fenomena alam ini ternyata memiliki hubungan langsung dengan cara hidup manusia dan cara penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah komunitas politik. Karena itu untuk memetakan kesaling terkaitan itu, ya, melihat akar persoalan, di mana akar persoalan mungkin pada kebijakan publik atau kebijakan politik yang diambil, dan mencari solusi yang tepat, itu diperlukan satu disiplin ilmu yang multidisipliner. Dan salah satu disiplin ilmu itu ada dalam naungan filsafat yang disebut dengan filsafat politik lingkungan hidup. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan dengan belajar filsafat kita coba membentuk pola pikir manusia, pola pikir mahasiswa, pola pikir anak didik agar berpikir kritis, komprehensif, dan solutif. Ya. Jadi solusi apa yang bisa kita ambil dari permasalahan-permasalahan seperti ini dengan pendasaran filosofis. Ya. Oke, Pater Sisko, kelihatan bahwa Institut Filsafat Katolik Lelero berani menjadi pionir untuk membuka program magister. Ya. Kalau kita bicara pada level Nusa Tenggara Timur atau mungkin di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Ya. IFTK menjadi yang pertama dengan program magister filsafat. Benar sekali. Benar. Kalau dia berani menjadi pionir, apa karakter yang mau dijual ke publik oleh program ini? Magister filsafat oleh IFTK Lelero. Yang menjadi kekhasan dari program studi magister filsafat ini di Lelero itu yang menjadi kekhasan itu kontekstualitas. Artinya kami menekankan aspek kontekstualitas dalam penelitian dan pengajaran filsafat. Ya. Pilihan ini dilandaskan pada keyakinan bahwa filsafat haruslah peka konteks, ya, dan konteks yang dimaksud itu konteks rangkap 3, yaitu konteks lokal, konteks nasional, dan konteks global. Dan isi dari konteks ini adalah aneka dimensi kehidupan sebuah komunitas seperti budaya, politik, sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Ya. Dan juga semua persoalan, kompleksitas persoalan yang berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Termasuk artistik? Ya. Karena ada estetika?
estetika, etika ya. Iya. Dikatakan demikian ya. Oke. Ya. Kalau karakternya berbasis konteks. Konteks ya. Profil output dari program ini apa? Nah, Mereka yang menyelesaikan dari sana, bahwa ini output dari program magister filsafat dari IFTK Lorloro. Profilnya seperti apa? ya mungkin pertama-tama saya jelaskan dulu karena bertolak dari konteks yang rangkap 3, yang lokal, nasional dan global. Dan ini mempengaruhi kurikulum kami juga kan. Oke. Sehingga mata kuliah yang ditawarkan juga harus mencakupi 3 konteks ini ya, tingkat konteks lokal, konteks nasional dan konteks global ya. Nah, misalnya di tingkat lokal itu ada mata kuliah yang disebut dengan manusia, agama dan kebudayaan NTT, ada yang disebut dengan riset-riset sosial antropologi NTT. Oke. Lalu dalam tingkat nasional itu ada mata kuliah yang kami sebut dengan filsafat Nusantara. Oke. Tapi bukan IKN. Bukan. Oke. Lalu dalam konteks global, ya, konteks global itu filsafat politik lingkungan hidup, itu bukan masalah lokal, tetapi juga masalah Global. nasional dan masalah global, ya, atau hermeneutika dan kini saya kembali kepada apa yang ditanyakan tadi kan, ya, soal profil, ya, ya setelah mempelajari mata kuliah seperti ini, jadi lulusan seperti apa, profil lulusan dari program studi ini kan. Oke. Jadi mau menjadi apa misalnya mereka ya. Nah, kami melihat ada 3 profil. Profil lulusan magister filsafat. Yang pertama itu yang kami sebut dengan pengajar filsafat. Ini kita kembali lagi tadi pada alasan pragmatis. Oke. Ya kan? Ada kebutuhan akan dosen-dosen. Ya. Oke. Ya. Jadi pengajak filsafat berarti maksudnya untuk tujuan kampus. Ya, tujuan kampus. Pengajar filsafat artinya Pengajar filsafat. pengajar. Ya. Oke. Pengajar filsafat artinya mereka yang lulus dari sana, ya, output itu harus mampu memahami pemikiran para filsuf, ya, dalam bentangan sejarah. Dan bukan hanya itu saja, mereka harus bisa mengajarkan kembali apa yang mereka pelajari, ya, agar dimengerti juga oleh orang lain. Oke. Nah, itu profil yang pertama, pengajar filsafat. Dan juga mampu menghubungkan pemikiran-pemikiran para filsuf yang mereka pelajari dengan beraneka aspek kehidupan dalam konteks kekinian NTT. Ya. Itu profil yang pertama, yang kami sebut dengan pengajar filsafat. Yang kedua itu kami sebut dengan peneliti filsafat. Ya. Karena dalam program studi ini mereka akan membuat tesis, ya, pada akhirnya mereka akan membuat tesis, ya, membuat penelitian, sehingga profil yang kedua ini kami sebut dengan peneliti filsafat, ya. Artinya mereka mampu menemukan gagasan-gagasan baru dari riset atas pemikiran para filsuf dalam lintasan sejarah filsafat. Ya. Berarti tekanan dari profil kedua ini kebaruan ya dalam penelitian. Kebaruan dalam penelitian, ya. Artinya dalam konteks kekinian NTT, pemikiran para filsuf, ya, dalam bentangan sejarah, kira-kira apa yang baru, ya, yang mereka dapati setelah mereka melakukan penelitian, melakukan riset. Ya. Lalu mampu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian melalui publikasi pada jurnal baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, ya, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Artinya harus menyebarluaskan, ya, hasil-hasil riset, ya, supaya juga berguna bagi orang lain, ya. Dan profil yang ketiga itu yang kami sebut dengan pegiat sosial. Jadi pengajar sosial, peneliti sosial, pengajar filsafat, peneliti filsafat, peneliti sosial, peneliti filsafat, Nah. Dan saya ulangi lagi. pengajar pengajar filsafat, peneliti filsafat,
dan pegiat sosial. Oke. Pater sampaikan soal yang ketiga tadi, pegiat sosial. Apa persis dalam konteks seorang pegiat filsafat yang kita lihat secara kasat mata konkret yang keluar dari IFTK Ledlero untuk program ini? Ya, artinya mereka harus mampu menerjemahkan gagasan-gagasan filsafat ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Oke. Yang pertama. Lalu mereka juga harus mampu menganalisis, mengkritik dan mengawal kebijakan publik agar proses transformasi sosial dapat berjalan dengan baik. Jadi pegiat sosial ini harus juga menjadi seorang transformator sosial, budaya, politik dan ekonomi. Ya, di mana mereka harus mampu mengawal kebijakan-kebijakan publik agar proses transformasi ini bisa terjadi. Dan mereka juga bisa menjalin kerjasama dengan para pemangku jabatan, ya, supaya mereka juga bisa bekerja sama dalam mengambil keputusan sehingga proses transformasi ini bisa terjadi. Ya. Ya. Kelihatan Ledlero IFTK sudah sangat kalau mau dibilang, karena gini Pater, ada banyak sarjana filsafat yang juga sudah duduk di boleh dibilang mereka yang punya otoritas untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik. Ya. Seperti ada yang menjadi anggota DPR, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional. Ya. Juga ada yang menjadi pejabat publik, semisal mungkin paling bawah kepala desa, bupati, gubernur. Ya. Apalagi kalau IFTK sudah berani untuk menjadi pionir tidak hanya strata 1 tapi juga magister filsafat. Persyaratannya seperti apa? Ya, persyaratannya ada beberapa. Ya, persyaratan seperti yang boleh saya katakan persyaratan administratif. Itu seperti biasa, seperti fotokopi ijazah dan lain-lainnya. Tapi mungkin yang lebih penting itu persyaratan formal. Ya. Persyaratan formal artinya minimal berijazah S1. Ya. Dari semua disiplin ilmu. Ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan sebentar lagi. Dari semua disiplin ilmu berijazah S1. Lalu IPK minimalnya 3,0. Lalu kami juga meminta, tidak ada toleransi untuk 299 IPK. Saya kira mati di 3,0. Kunci di situ ya. IFTK kunci di 3,0. Minimal. Oke. Ya. 3,0. Jadi kita sudah menentukan persyaratan demikian kami. Bungkusnya itu. Ya. Oke. Lanjut Pater. Lalu harus mengikuti tes TOEFL ya. Skor berapa itu? Skornya 400, dibuktikan dengan sertifikat resmi, tapi itu mungkin dalam perjalanan kuliah bisa membuat tes TOEFL. Lalu untuk biarawati ada rekomendasi dari pimpinan dan juga ada rekomendasi dari pembimbing skripsi misalnya ya. Pembimbing skripsi, dosen pembimbing skripsi itu ada rekomendasi. Jadi ini 5 persyaratan formal yang penting. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama administratif ya. Itu hal-hal yang normatif misalnya surat fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan lain-lainnya. Tapi yang saya masukkan syarat formal ini, yang penting ini ada 5. Ijazah S1, TOEFL dari berbagai latar belakang ilmu, 400 TOEFL-nya, lalu IPK 3,0, ada surat dari pimpinan untuk biarawati, lalu yang terakhir tadi rekomendasi dari pembimbing skripsi. Ya. Tadi Pater sampaikan bahwa
pada Agustus 2025 program ini sudah resmi dibuka di IFTK Lerlero. Oke. Berapa lama toleransi orang bisa kuliah di sana? Bisa, karena kita tahu program magister 2 tahun. Ya. Apa ada toleransi 3 tahun, 4 tahun? Nah, mungkin saya awali dulu dengan program magister filsafat ini ditempuh selama 2 tahun. 2 2 tahun. tahun dan maksimalnya 4 tahun atau 8 semester, termasuk cuti 1 tahun. Ya, 2 semester. Nah, itu yang 2 normal. semester termasuk cuti 1 tahun berarti 3 ya? Tidak. Tidak, maksimal 4 tahun, Oke. 8 semester termasuk cuti 1 tahun. Oke. Ya, Oke. Nah, itu yang normal ya. Tapi saya katakan tadi dari persyaratan administratif, seperti yang saya katakan tadi dari persyaratan formal, itu E1 dari semua disiplin ilmu. Nah, untuk mahasiswa yang tidak memiliki S1 filsafat, ya, mereka harus mengikuti lagi program yang disebut dengan program matrikulasi. Jadi mereka Dari yang tidak paralel itu. ya, kalau yang tidak memiliki ijazah S1 filsafat, Oke. jadi yang melamar boleh semua. Hmm. Ya, yang ijazah S1 filsafat, S1 dari bidang Sosiatri, dari disiplin ilmu lain boleh. psikologi. Ya, boleh, semuanya boleh yang melamar. Hanya mereka yang tidak memiliki S1 filsafat Wajib. mengikuti program matrikulasi selama 1 tahun. Jadi kalau normal itu 3 tahun. Oke. Dari mereka yang tidak memiliki S1 filsafat. Nah, program matrikulasi selama 1 tahun atau 2 semester. Dan mereka akan mengikuti perkuliahan di IFTK Lerlero bersama-sama dengan Program strata 1. program Strata 1 S1 filsafat. Ya. Oke. Tapi tidak semua mata kuliah. Tidak semua mata kuliah. Jadi semuanya kami hitung kemarin semuanya berjumlah 31 SKS. Oke. 31 SKS. Sejauh Pater ingat untuk mereka yang dari latar belakang ilmu berbeda, apa persis mata kuliah yang harus mereka ambil? Yang penting itu filsafat dari 4 periode yang berbeda, yaitu klasik, barat kuno, pertengahan, modern, pasca modern, modern, dan postmodernisme. Ya. Oke. Postmodern. Itu yang wajib. Ya. Tapi memang ada yang lain juga yang wajib. Sebenarnya semua 31 SKS ini wajib. Saya kira semuanya berjumlah, minta maaf, mungkin saya sekitar 9 atau 10 mata kuliah. Ya. Mungkin bisa lebih jauh, tapi semuanya berjumlah 31 SKS. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun, ya. Selain filsafat dari 4 periode yang berbeda ini, ada etika, etika dasar. Oke. Nah, itu contohnya, contoh dari, ya, dari ada filsafat manusia, ya. Filsafat manusia, ya. Kosmologi juga. Filsafat ketuhanan, Ketuhanan, ya. Filsafat ketuhanan, ya. Kosmologi saya kira tidak. Pada filsafat ketuhanan. Metafisika tidak. Metafisika, ya. Metafisika epistemologi, ya. Epistemologi termasuk di dalam. Oke. Pater, sejauh yang kami tahu per hari ini, tadi disampaikan bahwa semua orang boleh kan? Semua boleh, untuk masuk program ini. Berarti baik yang calon imam maupun yang mereka yang pada jalur awam. Jalur awam, ya, benar. Kalau kita bicara soal calon imam, per hari ini kami tahu persyaratan untuk mereka yang mau ditabiskan imam itu mereka harus secara formal menyelesaikan program S2 teologi. Benar sekali. Lalu sekarang ada S2 filsafat. Benar. Khusus untuk mereka yang mau menjadi imam. Ini bagaimana dijelaskan? Ini tidak menjadi masalah untuk mereka yang mau menjadi imam, ya. Artinya mereka bisa mengambil program studi magister filsafat sebagai persyaratan menjadi imam. Yang ini saya mungkin mau menjelaskan lanjut. Dalam program studi magister filsafat ada mata kuliah pilihan wajib yang sifatnya teologis. Yang sifatnya teologis. Ya. Okay. Jadi
mereka katakan diwajibkan juga mengambil mata kuliah ini. Saya ambil contoh teologi sosial dan politik, lalu ajaran sosial gereja, hukum gereja. Itu di program studi magister filsafat dibuat sebagai mata kuliah pilihan wajib. Jadi mereka akan mengambil mata kuliah ini bersama-sama dengan teman-teman di magister, teman-teman di program studi magister teologi. Ya. Saya kira ada beberapa mata kuliah. Saya kira tiap semester itu paling kurang 2. Yang untuk cabang teologi. 2 sampai 4. Ya. Untuk teologi. Untuk teologi ya. Mungkin biaya. Kira-kira untuk kapasitas dosen yang sudah siap gas program ini, Pater bisa bocorkan sedikit ada berapa banyak dosen yang memang pure filsafat yang siap untuk program magister? Ya, ada banyak ya, ada banyak dosen yang sudah siap dan kami sudah membuat distribusi mata kuliah, siapa yang mengambil mata kuliah apa. Saya sebut saja Pater Leo Kleden. Oke. Ya, dia bersama Pater Felix Bagi akan mengambil mata kuliah hermeneutika misalnya. Lalu yang kami tekankan juga di program studi magister filsafat ini adalah team teaching ya. Tim teaching. Ya, ini bersama. Jadi 2 atau 3 orang mengambil satu mata kuliah ya. Sistem bagaimana, Pater? Jadi mereka misalnya ada hermeneutik. Hermeneutika jadi Pater Felix Bagi bisa mengambil sebagian, Pater Leo Kleden sebagian, tergantung dari mereka mengaturnya kan. Jadi satu orang menjadi penanggung jawab utama, lalu mereka membagi bagaimana ya. Tapi itu semua di bawah payung hermeneutik. Hermeneutik. Hermeneutik ya. Itu yang Pater Leo Kleden dan Pater Felix Bagi. Pater Otto Gusti yang akan mengampu mata kuliah filsafat politik. Lalu Pater Bastian, filsafat politik lingkungan hidup. Pater Narhayon ya, bersama Pater Frans Soenvin. Ya. Lalu Romo Matthias Daven ya. Kalau saya tidak salah beliau akan mengampu mata kuliah filsafat Nusantara. Lalu Pater sendiri? Saya sendiri juga bersama Pater Otto Gusti kami akan membuat tim teaching filsafat politik dan juga dosen-dosen dari teologi, program studi magister teologi karena mereka akan menawarkan juga ya dalam tanda petik menawarkan kuliah pilihan wajib. Ya, seperti Pater Publius dan Pater Willy Gaud. Ya. Dan juga termasuk Monsinyur Paulus Budi Kleden. Ya. Pater Sisko, ini kelihatan Pater Sisko bersama tim apapun namanya, tadi ada disebutkan tim teaching. Ya, tim teaching. Dan semua dosen-dosen filsafat di IFT Kaleleraro yang kalau kita sebutkan ada Pater Leo, ada Pater Felix Bagi, ada Pater Sisko sendiri, ada Pater Narhayon, ada Pater Frans Soenvin, ada Pater Otto Gusti, juga ada Romo Matthias Daven. Romo Matthias. Ya. Memang sudah sangat siap untuk meluncurkan program ini. Sudah siap. Sudah mata kuliah kami sudah membuat pendistribusian mata kuliah jadi dan siap mengajar siap masuk mengajar, kelas. Sejauh ini komposisi mahasiswa yang bisa dibocorkan sedikit dari box magister ini. Ya, itulah sebabnya saya berada di sini ya. Untuk membuat promosi atau mengundang mereka yang punya interesse. Tapi realistis kami mulai dengan calon imam. Itu yang tapi secara khusus yang SWD dulu. Ya, yang SWD dulu. Jadi kami sekarang lagi melihat siapa-siapa saja yang memiliki kualifikasi. Jadi misalnya IPK-nya tadi 3,0, tapi juga harus menulis skripsi dalam bidang filsafat. Berarti kalau dulu saya menulis Zarathustra. Bisa itu. Berarti bisa. Bisa, karena Nietzsche kan masuk. Ini di lorong magister nih. Lorong magister ini. S1-nya S1 filsafat, jadi pas. Ya. Jadi kami sedang melihat beberapa orang, sudah melihat. Nanti kami akan membuat pendekatan secara pribadi. Apakah mereka mau atau tidak. Jadi kami realistisnya mulai dengan calon imam SWD sendiri. Jadi mereka muatan dasar. Ya.
Kalau kami bisa dapat 10 orang atau 10 sampai 15 orang, kami bersyukur. Karena kalau tidak salah yang pulang top sekarang, Oke. ya, itulah mereka yang menjadi potensi dari Oke. magister Mahasiswa perintis. ya, mahasiswa perintis, tapi juga ada magister teologi. Jadi kita akan melihat bagaimana apakah mereka memilih magister filsafat atau teologi, tergantung nanti. Oh, berarti kebebasan mereka di optionnya kebebasan pada mereka. Saya kira tetap ada kebebasan. Oke. Lalu kami membuat pendekatan Oke. pada orang-orang tadi yang memiliki kualifikasi itu, persyaratan misalnya 3,0, tapi saya kira hampir semua frater ini 3,0. Ya. Hanya mungkin kita lihat skripsinya. Oke. Apakah mereka menulis filsafat, dalam arti filsafat yang lebih murni maksudnya. Kan? Oke. Nah, kami juga sudah menulis surat-surat ke konflik-konflik, ke biara-biara, dan juga ke Rita Piret. Ke kuskupan? Ya, ke Kuskupan? uskupan saya Karena ada beberapa kuskupan yang sekolah di IFTK. Ya. Ada kuskupan Larantuka, Larantuka, Ende, Kuskupan Ende, Momere dan Ruteng. Oke. Ya, saya kira keuskupan Bali juga kalau tidak salah. Bali juga ya. Saya kurang terlalu tahu yang di Rita Piret. Ya. Nah, kalau mereka bisa mengizinkan 1-2 mahasiswa untuk mengambil program studi magister filsafat, ya kami bersyukur. Sudah sangat lumayan di awal-awal ya. Awal-awal ya. Jadi kita mulai dengan jumlah yang sedikit, dan semakin tahu semakin banyak, lebih baik ya. Begitu daripada kita mulai dengan jumlah yang banyak dan akhirnya menurun. Oke. Jadi teman-teman, itu maksud kedatangan Pater Sisko mempromosikan program Magister Filsafat di IFTK Lelero, yang mana program ini akan mulai berjalan di bulan Agustus 2025 dan masih membuka pendaftaran sampai dengan podcast ini masih sampai Agustus ya. Oke. Kapan batas waktu penutupan pendaftaran mahasiswa? Saya kira baru? pertengahan Agustus, Agustus karena karena sampai di sana kami harus melihat beberapa alternatif lain atau beberapa komposisi mahasiswa yang kami miliki. Ada beberapa orang sudah bertanya-tanya, tapi sebatas bertanya-tanya sampai sekarang. Yang melamarnya belum ada. Maksudnya dari awam. Yang non frater. Yang non frater ya. Yang frater juga belum karena mereka masih di tempat top. Tapi nanti kami akan melihat bagaimana kemungkinan selanjutnya. Ya. Jadi Pater Sisko dengan sengaja hadir di program Buka Box, ingin membuka box baru dari komposisi dosen-dosen filsafat, yang mana Pater Sisko salah satu, bahwa mereka sudah sangat siap dengan program Magister Filsafat di IFTK Lelero, dan memperkenalkan program ini kepada semua teman-teman box covers dimanapun teman-teman berada, khususnya mereka yang baru menyelesaikan program strata 1, ya kan, dari berbagai bidang ilmu. Ya. Dan memang tekanan kalau seandainya untuk mahasiswa strata filsafat tanpa melalui program matrikulasi tanpa. Ya, tetapi mereka dari latar belakang ilmu berbeda seperti sosiologi, psikologi dan apapun itu, pendidikan, harus melalui program matrikulasi selama 2 semester. 2 semester. Benar. Jadi untuk teman-teman yang berada di Kota Ende dari Unflor, karena kemarin wisudanya cukup banyak di sini. Oh ya. Dari PGSD, dari kimia boleh ya, Pater? Boleh semua ya. Boleh ya. Dari bahasa Indonesia, bahasa ilmu, Inggris, biologi. Unflor baru selesai dengan wisuda. Juga saya sangka ada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat di Kota Ende. Oh ya. Juga ada Stipar di sini. Jadi teman-teman di Stipar Ende, STPM Ende, Unflor, juga mungkin Unika Ruteng yang mau melanjutkan program Magister Filsafat, bisa langsung melamar kemana? Pater bisa jelaskan, dengan kontak personnya siapa, dengan batas pendaftaran pada pertengahan Agustus 2025. Mungkin sebagai tambahan saya sebutkan juga biaya dari perkuliahan. Oke. Ya, itu per semester sekitar, tergantung ya, sekitar 5-6 juta per semester ya. Di luar uang kasur dan uang mie, sering telur, ya kan? Hanya untuk uang sekolah kampus, ya. Oke. 5 sampai 6 juta ya. 6 juta ya per semester. Per semester. Oke.
Oke. Tergantung semester di mana kan. Oke. Berarti kalau 4 semester rata-rata disiapkan harus kurang lebih 30 juta. 30 Ya? juta ya. Oke. Itu. Ada lagi? Paling Pater? kurang ya. Saya kira itu saja. Nanti saya akan memberi Pater Johan Beberapa informasi yang lebih penting, teknis soal pendaftaran. soal pendaftaran, kepada siapa. Oke. Saya akan memberikan nomor juga mungkin setelah Oke. podcast ini. Oke. Ini Pater Johan yang lebih tahu hal Oke. yang demikian. Oke. Supaya Oke. para penggemar Box Cafe juga bisa Oke. melihat. Kami bisa tahu juga ketua programnya siapa? Pater Bastian. Pater Bastian. Pater Jadi, Dr. Bastian Limaheken Oke. adalah. Oke. Jadi teman-teman itu informasi. ketua Pater masih mau Oh, sampaikan lagi? tidak ada lagi ya. Oke. Jadi ketua program Magister Filsafat yang akan dibuka pada bulan Agustus adalah Pater Dr. Bastian Limaheken dengan banyak dosen filsafat di sana. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin melanjutkan program Magister Filsafat, ingin menjadi seorang pemikir, seorang yang analitis, seorang yang solutif untuk berbagai persoalan di baik pada level kita lokal NTT juga pada level nasional dan pada global. level global, atau teman-teman yang ingin duduk sebagai pejabat publik tetapi punya kemampuan berpikir analitik yang tajam, kritis dan solutif sebagaimana yang disampaikan. Ledlero membuka satu program baru Magister Filsafat yang tahun ajaran baru akan dibuka pada Agustus 2025 dan pendaftaran akan ditutup pada pertengahan Agustus 2025. Untuk informasi lanjut mengenai hal teknis soal pendaftaran bisa menghubungi kami di Box Cafe Studio Komisi Komunikasi SUDND. Saya cantumkan alamat dan kontak person di bawah ini, atau bisa menanyakan berbagai hal kepada Pater Sisko Bisa ya. yang mungkin ditujukan ke kami dan akan kami teruskan ke lembaga IFTK Ledlero, Pater Sisko dan kawan-kawan di sana. Ada Pater Leo, ada Pater Felix, ada Pater Okto, ada Pater Bastian dan seterusnya. Itu saja box Pater di program Buka Box kali ini. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih kami sampaikan kepada semua teman-teman yang menyaksikan promo singkat dari Pater Sisko soal program Magister Filsafat di Ledlero. Saya Pater Yohan bersama Pater Sisko mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dari Studio Box Cafe Komisi Komunikasi SUDND. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.